Selamat datang. Di depan saya ada Honor Magic 7 Pro. Hari ini saya tunjukkan penyesuaian dan trik yang Anda lakukan. Jadi untuk memulai, kita akan membuka pengaturan lewati ini. Saya sudah memilih lewati dan selesai. Sekarang ini akan cukup sederhana. Jadi mari kita mulai dari layar utama dan layar kunci yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan berbagai gaya dan tampilan perangkat, mulai dari layar kunci, layar utama, icon, font, dan berbagai pengaturan lainnya, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Beberapa hal yang lebih menarik di sini adalah misalnya icon. Tapi saya rasa ini hanya berlaku untuk peluncur bawaan perangkat. Jadi jika Anda menggunakan peluncur pihak ketiga, saya rasa ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena biasanya peluncur pihak ketiga menggunakan set icon mereka sendiri. Jadi jika Anda mengubahnya dan tidak ada efeknya, itu bisa jadi alasannya. Hal tambahan lainnya juga seperti always on display di sini. Kita punya dua opsi, kita punya layar penuh atau layar sebagian. Jadi Anda bisa memilih mana saja yang Anda inginkan dan Anda juga bisa menyesuaikan apa yang akan ditampilkan di layar tersebut. Dan juga pastikan fitur ini diaktifkan di sini jika Anda memang ingin menggunakannya. Sekarang beralih ke tampilan dan kecerahan, kita punya mode gelap dan mode terang. Sekarang Anda bisa memilih salah satu dari keduanya, mana saja yang Anda inginkan, tapi kita juga punya opsi pengalihan otomatis di bawahnya. Jadi ketika diaktifkan, ini memungkinkan Anda untuk berganti antara mode-mode tersebut dari matahari terbenam hingga matahari terbit, atau dengan pengatur waktu khusus yang pada dasarnya memberikan Anda yang terbaik dari kedua dunia, mode gelap di malam hari dan mode terang di siang hari. Jadi lebih mudah untuk melihat layar Anda dalam kondisi gelap gulita dan juga lebih mudah untuk melihat sesuatu di bawah sinar matahari langsung. Sekarang jika kita gulir sedikit ke bawah, kita akan menemukan mode warna dan suhu dan ada dua mode yang berbeda. Kita punya mode natural atau vivid. Ini pada dasarnya adalah tingkat saturasi pada layar dan jika Anda merasa warnanya terlalu berlebihan di perangkat ini, Anda bisa mengubahnya ke mode natural. Ini sepenuhnya tergantung preferensi, meskipun tampaknya mode natural menggunakan ruang warna sRGB atau P3. Saya tidak yakin bagaimana pastinya, seharusnya salah satu dari keduanya, tapi ya sudahlah. Bagaimanapun juga sekarang kita bisa lanjut ke hal-hal menarik seperti resolusi layar, dan di sini kita punya beberapa pilihan yang berbeda. Secara default, fitur Smart Resolution diaktifkan yang pada dasarnya akan menggunakan resolusi lebih rendah jika perangkat tidak perlu menjalankan pada resolusi yang lebih tinggi. Contohnya, jika Anda menonton video YouTube yang hanya 720p, dalam kasus ini perangkat sebenarnya akan menurunkan resolusinya ke tingkat rendah karena itu masih lebih tinggi dari resolusi 720p seperti yang bisa Anda lihat. Namun jika Anda melihat misalnya gambar-gambar berkualitas tinggi seperti gambar 4K, perangkat akan secara otomatis menaikkan resolusi ke tingkat maksimum agar Anda dapat memanfaatkan resolusi tertinggi dan memberikan kualitas gambar terbaik yang bisa dicapai. Sekarang yang ingin saya tekankan di sini, sebagian besar opsi ini sebenarnya agak tidak berguna. Secara pribadi saya lebih suka memilih pengaturan standar karena saya benar-benar tidak bisa membedakan antara kedua opsi ini. 900p atau 19 mil kalau tidak salah. Memang tidak terlihat ada perbedaan sama sekali. Saya akan mendekatkannya agar kita bisa melihatnya lebih jelas. Ini sama sekali tidak terlihat pecah atau berpiksel. Jadi entah perubahan resolusi ini memang tidak berpengaruh atau perangkatnya memang sangat baik dalam mengisi kekurangan pada resolusi yang lebih rendah. Pada 1960p atau saya yakin seharusnya kita mulai melihat efek tangga pada lengkungan ikon dan semacamnya, tapi di sini tidak terlihat. Jadi secara pribadi saya mengaturnya di 1080p atau setara dengannya, yaitu opsi tengah, dan saya tidak pernah mengalami masalah dengan resolusi 1080p di layar sebesar ini. Sebagai referensi, 1080p adalah resolusi yang kemungkinan besar digunakan di monitor kerja Anda, atau memang itulah kemampuan monitor Anda pada umumnya, kecuali Anda seorang programmer yang menggunakan layar 27 hingga 32 inci dan semacamnya. Monitor-monitor tersebut mungkin memiliki resolusi yang lebih tinggi, tetapi monitor kerja biasa seperti di kantor adalah 1080p dan mereka tidak pernah mengalami masalah dengan resolusi di sana. Jadi, pada layar yang ukurannya beberapa kali lebih kecil, tentu saja tampilannya akan jauh lebih tajam.
Jadi layar beresolusi tinggi di ponsel sebenarnya agak berlebihan. Bagaimanapun di bawah itu ada sesuatu yang tidak berlebihan, yaitu refresh rate layar. Dan kita punya beberapa opsi seperti refresh rate tinggi yaitu 120, 60 atau dinamis yang pada dasarnya berganti-ganti di antara beberapa refresh rate berbeda untuk memberikan refresh rate terbaik di setiap saat sambil juga berusaha menghemat daya baterai. Jadi, caranya adalah ketika tidak ada yang bergerak, misalnya persis seperti sekarang ini. Ini adalah gambar statis. Kamu mungkin hanya melihat satu frame, yang mungkin juga yang sedang kita lihat sekarang, hanya satu frame. Jadi dengan hanya menampilkan satu frame per detik, ini menghemat baterai karena tidak membuang-buang energi untuk menampilkan 120 frame per detik tanpa alasan, padahal satu frame 120 terlihat persis sama. Kamu tidak bisa membedakannya. Tapi begitu saya mulai menggulir ke atas dan ke bawah, itu akan langsung beralih ke refresh rate yang lebih halus untuk memberikan gerakan yang mulus, yaitu 120 Hz. Jadi itulah yang dilakukan mode dinamis. Mode standar akan berjalan terus-menerus di 10 dan tidak berubah, yang mungkin terlihat sedikit lebih jelek. Tapi jika kamu sebenarnya tidak melihat banyak perbedaan antara opsi smooth, misalnya dinamis dan standar, kamu mungkin justru mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik di mode standar. Tapi saya hanya menyarankan kamu menggunakan itu jika memang kamu tidak melihat perbedaannya. Dan saya juga ingin menekankan bahwa jika kamu mengaktifkan mode hemat daya, maka meskipun dan di sini kamu memilih mode dinamis, mode hemat daya tetap akan mengaktifkan mode standar. Dan dalam keadaan apapun, saya tidak menyarankan memilih opsi high di bagian bawah. Opsi ini akan membuat perangkat berjalan secara permanen di 120, sehingga membuang banyak energi saat tidak ada aktivitas di layar, dan hanya memberikan manfaat saat kamu sedang menavigasi perangkat. Jadi itulah keuntungannya, yang sebenarnya sama dengan mode dinamis, hanya saja tanpa fitur penghemat baterai yang dimilikinya. Jadi jika kamu ingin mendapatkan refresh rate yang mulus, pilihlah mode dinamis. Kalau kamu tidak melihat perbedaan, pilih saja mode standar, dan jangan pernah memilih mode high. Di bawahnya kita juga punya fitur video enhancer. Fitur ini pada dasarnya memungkinkan kamu menggunakan tampilan super dinamis, meningkatkan kecerahan video HD, jadi intinya seperti HDR palsu. Jadi fitur ini berusaha membuat gambar yang kamu lihat di sini tampak lebih menonjol. Seperti yang saya bilang, ini semacam HDR palsu. Fitur ini mengambil rentang dinamis standar dari sebuah gambar yang diberikan kepadanya dan mengubahnya menjadi rentang dinamis tinggi, misalnya dengan meningkatkan area terang agar lebih terang dan area gelap tetap pada tingkat luminansi yang sama, atau tergantung pada apa yang menurut sistem perlu disesuaikan, sehingga kamu mungkin mendapatkan gambar yang lebih menarik. Sekarang, hal yang perlu diingat di sini adalah fitur ini akan menggunakan prosesor untuk mencapainya, sehingga akan mengonsumsi lebih banyak daya, tetapi ini hanya akan dilakukan pada aplikasi yang didukung. Jadi jika kamu membukanya, akan terlihat bahwa fitur ini saat ini hanya berfungsi pada aplikasi yang terpasang seperti YouTube, pemutar video, dan galeri. Saya tidak memiliki aplikasi lain selain ketiga aplikasi tersebut yang terpasang di sini, jadi kemungkinan jika Anda memiliki aplikasi lain yang terpasang, aplikasi tersebut juga mungkin didukung oleh fitur ini dan akan tercantum di sini. Lalu kita punya tampilan Vivid, mengoptimalkan kejernihan dan warna video dengan AI untuk gambar yang lebih hidup dan berwarna. Jadi sekali lagi ini semacam keduanya sebenarnya saling memengaruhi. Saya pikir ini mungkin sebenarnya dari segi resolusi AI untuk pengalaman yang lebih realistis. Sejujurnya saya pikir Anda mungkin perlu benar-benar mengetuk detail untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan. Keduanya tampak seperti akan mencapai tujuan yang sama, hanya saja kata-katanya berbeda. Namun salah satunya saya duga adalah HDR palsu, yang lainnya akan menjadi pilihan resolusi yang lebih tinggi. Baiklah, satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan ada saya rasa di bawah sistem dan pembaruan, lalu navigasi sistem. Jadi di sini kita punya navigasi gestur dan navigasi 3 tombol. Anda bisa beralih di antara keduanya jika mau. Dan yang menarik, kita punya opsi untuk meminimalisir tampilan yang agak minimalis pada perangkat dengan menghilangkan bilah tak berguna di bagian bawah saat Anda menggunakan navigasi gestur. Jadi tampilkan bilah navigasi. Voila, bilahnya hilang. Dan seperti yang saya katakan, sebenarnya bilah itu tidak memberikan apa-apa.
Meskipun dihilangkan, fungsinya tetap persis sama, hanya saja tidak membuat tampilan Anda berantakan dengan bilah kecil yang tidak berguna di bagian bawah. Jadi dengan demikian semoga ini sangat membantu Anda. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.